Halo, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran kita masih pada kemagnetan dan pemanfaatannya. Ini bagian yang kedua. Jadi, coba simak video kita berikut ini. Yang pertama kita belajar medan magnet, di mana medan magnet itu merupakan daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi bumi kita ini merupakan magnet terbesar atau sering disebut dengan magnet raksasa yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan ataupun penyimpangan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan penunjuk arah kutub utara dan kutub selatan magnet bumi, ternyata medan magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal bumi atau disebut sudut inklinasi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik yang mengancam kesehatan. Selanjutnya coba kita lihat mengenai induksi magnet. Induksi magnet adalah kuat medan magnet akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya kuat medan magnetik di sekitar konduktor berarus listrik diselidiki pertama kali oleh Hans Christian. Jika jarum kompas diletakkan sejajar dengan konduktor, maka konduktor itu akan dialiri arus listrik. Bila arah arus dibalik, maka penyimpangannya juga berbalik. Selanjutnya, secara teoritis, Laplace menyatakan bahwa kuat medan magnet atau induksi magnet di sekitar arus listrik sebagai berikut. Yang pertama, berbanding lurus dengan arus listrik. Yang kedua, berbanding lurus dengan panjang kawat penghantar. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak suatu titik dari kawat penghantar itu. Dan yang keempat, arah induksi magnet tersebut tegak lurus dengan bidang yang dilalui arus listrik. Arus listrik yang mengalir dalam kawat penghantar dapat menghasilkan medan magnetik. Arah medan magnetik di sekitar kawat penghantar lurus berarus listrik dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik dan arah keempat jari menunjukkan arah medan magnet. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada gambar di bawah. Selanjutnya kita belajar mengenai gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz terjadi apabila kawat penghantar berarus listrik berada di dalam medan magnetik. Besar gaya Lorentz tergantung pada besar medan magnetik, panjang penghantar, dan besar arus yang mengalir dalam kawat penghantar. Di mana besar gaya Lorentz ini bisa kita hitung menggunakan persamaan F sama dengan B kali I kali L, di mana F adalah gaya Lorentz, satuannya Newton, B adalah kuat medan magnet, satuannya Tesla, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, dan L adalah panjang kawat penghantar, satuannya meter. Coba perhatikan contoh soal berikut. Sebuah penghantar sepanjang 6 meter dialiri arus listrik 0,5 ampere berada dalam medan magnetik sebesar 80 Tesla. Hitunglah besar gaya Lorentz yang terjadi. Jadi terlebih dahulu kita cari dulu apa yang diketahui dari soal. Diketahui L sama dengan 6 meter, I sama dengan 0,5 ampere, B sama dengan 80 Tesla. Yang ditanya F. Jadi untuk mencari F kita pakai gaya Lorentz. F sama dengan B kali I kali L sama dengan 80 Tesla kali 0,5 ampere kali 6 meter. Kita peroleh di situ adalah 240 Newton. Baiklah anak-anak, sampai di sini pelajaran kita.
Ibu harap jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan melalui korlap. Sampai jumpa.